Halo pemirsa, langsung dari Studio ADX Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 20 kawasan ekonomi khusus atau KEK pada tahun 2023 lalu berhasil meraih tambahan investasi sebesar 66 triliun rupiah. Total investasi yang dibenamkan ke dalam 20 KEK ini hingga mencapai 77,5 triliun rupiah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sebanyak 20 kawasan ekonomi khusus atau KEK berhasil menorehkan kinerja capaian investasi positif di tahun 2023 lalu. Ke-20 KEK tersebut berhasil meraih tambahan investasi sebesar 66 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 57.005 tenaga kerja serta pelaku usaha bertambah sebanyak 89 perusahaan. Dengan demikian, total kontribusi realisasi investasi di 20 KEK tersebut telah mencapai 177,5 triliun rupiah hingga tahun 2023. Selain itu, total serapan tenaga kerja KEK tersebut sebanyak 117.492 orang dengan jumlah pelaku usaha atau industri sebanyak 331 perusahaan. Adapun dalam menatap tahun 2024, pemerintah masih tetap optimistis teraihan kinerja positif penambahan investasi di kawasan ekonomi khusus tahun 2023 lalu masih akan berlanjut di tahun 2024. Pemerintah memasang target penambahan realisasi investasi baru sebesar 77,5 triliun rupiah dan tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 38.277 orang di tahun transisi kepemimpinan nasional ini. Sementara dalam pengembangannya, KEK tetap menjadi penopang perekonomian nasional yang ditujukan dengan berbagai pencapaian positif, mulai dari penerapan hilirisasi, realisasi investasi, hingga penambahan jumlah pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Ke-20 KEK yang beroperasi juga berhasil mencatatkan kesuksesan dan memberikan kontribusi dengan capaian investasi secara kumulatif hingga triwulan keempat tahun 2023. Sebesar 167,2 triliun rupiah serta mampu membuka lapangan kerja baru sebanyak 113.038 pekerja secara kumulatif. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, target investasi KEK capai 77,5 triliun rupiah di 2024. Dan saat ini sudah tersambung bersama kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Wijanarko, selaku PLT Kepala Biro Investasi, Kerjasama dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Kita akan langsung sapa saja Pak Bambang. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Topik kita cukup menarik Pak Bambang. Ini terkait dengan target investasi KEK ini mencapai 77,5 triliun rupiah di 2024 ini. Tapi sebelum kita ulas Pak Bambang, kita boleh review terlebih dahulu tidak Pak terkait dengan kinerja ekonomi dan investasi di sepanjang tahun 2023, terutama dengan keterkaitan keberadaan di 20 KEK di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak David, saya coba sampaikan secara singkat terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui memang saat ini baik di Indonesia maupun global ya, ini banyak tantangan secara global. Kita tahu tensi geopolitik dengan adanya perang, kemudian adanya disrupsi terhadap rantai pasok, kemudian juga harga komoditas kita yang ternyata cukup volatile, ini juga membuat tantangan tersendiri dalam pengembangan ekonomi kita. Di sisi domestik sendiri kita juga masih dalam proses untuk menyelesaikan beberapa peraturan turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan sejak 2020, kemudian ditetapkan kembali di 2023. Kemudian bagaimana kita meningkatkan produktivitas daya saing SDM, kemudian biaya logistik yang masih tinggi, serta optimalisasi bonus demografi, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Namun kalau kita lihat dari sisi progres pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan 3, sebetulnya ini kinerjanya masih cukup baik ya, di sekitar 5%. Dan hal ini kalau kita bandingkan dengan prediksi IMF di mana pertumbuhan global itu hanya sekitar 3,4 dan 2,9% selama 2023, sebetulnya kinerja pertumbuhan ekonomi kita masih mencatatkan cukup baik ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang cukup tertekan dengan kondisi ekonominya.
Kemudian kalau kita lihat dari PDB Indonesia sendiri, ini akan diperkirakan akan mencapai sekitar 1,4 triliun US dollar yang akan menempatkan Indonesia masih di dalam posisi 16 besar peringkat dunia. Kemudian di sisi Indonesia sendiri ini proyeksi akan tetap tumbuh pada 5,2% di tahun 2024. Yang ini akan kita harapkan dapat tercapai dengan mendorong permintaan domestik baik melalui konsumsi masyarakat dan salah satunya adalah peningkatan investasi. Nah, mungkin kita masuk ke investasi, sebagaimana kita ketahui bersama beberapa hari lalu Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil menyampaikan capaian-capaian kinerja terhadap investasi sepanjang 2023, di mana di sini kita sudah mencapai 1.400 lebih ya triliun, 1.418,9 triliun investasi masuk ke dalam Indonesia, dan ini melebihi dari target yang sudah ditetapkan yang sebanyak 1.400 triliun dengan menciptakan tenaga kerja baru sebanyak 1,8 juta orang. Kemudian realisasi ini sendiri juga sebetulnya kalau kita bandingkan year on year dibanding 2022, ini juga ada peningkatan ya sekitar 52,4% dibanding tahun sebelumnya, 17,5% ya dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.200 triliun. Jadi ini adalah progres pertumbuhan investasi. Yang kemudian kalau kita lihat dari sisi sektor-sektornya yang akan yang cukup menyerap investasi besar, ini mulai dari industri logam dasar, barang logam, ikan mesin dan peralatannya, ini menggambarkan bahwa memang realisasi investasi ini di tahap awal mulai masuknya investasi dimulai dengan adanya investasi untuk pembuatan barang untuk barang modal ya, jadi ada mesin-mesin dan sebagainya. Ini menjadi sektor utama dari salah satu sektor utama untuk realisasi investasi. Kemudian didukung juga sektor berikutnya adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi yang ini pastinya juga mendukung sektor konsumsi tersebut. Kemudian sektor pertambangan pun masih menjadi kontributor utama untuk investasi sepanjang 2023. Berikutnya perumahan kawasan industri dan perkantoran dan dilanjutkan industri kimia dan farmasi. Kemudian kalau kita lihat lokasinya juga ini tersebar di beberapa lokasi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah dan Banten. Yang sumber-sumber negara-negara yang paling banyak berinvestasi adalah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia. Nah, kemudian secara overall memang kalau kita lihat kembali baik kinerja ekonomi dan pertumbuhan investasi yang terjadi secara nasional ini cukup baik ya, dan ini khususnya investasi ini sudah dinyatakan melampaui dari target pemerintah di 2023 dan termasuk melebihi dari apa yang sudah dicapai di tahun sebelumnya. Mungkin itu Pak David. Baik Pak Bambang, kalau kita mengerucut nih Pak terhadap 20 KEK, seberapa besar kontribusi dan pencapaian di sepanjang 2023? Baik, sekarang kita masuk ke kawasan ekonomi khusus. Jadi sepanjang 2023 sendiri sebetulnya di KEK ini sudah berhasil merealisasikan investasi hingga 66 triliun. Jadi hal ini sebetulnya sudah melebihi dari target yang sudah kita tetapkan di awal sekitar 62 triliun. Dan kalau kita bandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya pun yang sekitar 30 triliunan, ini berarti sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi kalau kita trace back ke tahun sebelumnya, di mana 2020 itu realisasi investasi baru di sekitar 12 triliun. Jadi sebetulnya trennya cukup positif dan kalau dilihat ini cukup baik ya kinerja dari realisasi investasi di KEK 20 KEK ini. Kemudian kalau kita akumulasikan dari sejak awalnya KEK hingga Desember 2023 secara keseluruhan, ini sebenarnya realisasi investasi sudah mencapai 177,5 triliun. Yang ini sebetulnya kalau kita pecah kembali 177,5 triliun ini ada yang merupakan realisasi dari badan usaha atau mungkin kita lebih mengenal sebagai pengembang atau developer yang tugasnya mengembangkan kawasan. Ini sudah merealisasikan 26,6 triliun. Jadi ini dari sisi badan usahanya memberi kontribusi sekitar 15%. Dan ini berhasil menarik pelaku usaha atau investor atau tenan yang masuk atau berinvestasi ke dalam kawasan hingga 150,9 triliun atau 85%. Jadi ini sebetulnya bisa dikatakan dengan adanya investasi yang dilakukan oleh badan usaha atau pengembang tadi, ini bisa mengattract investasi sebesar 150 triliun atau total sekitar 85 triliun. Jadi hal ini kalau kita lihat sebetulnya sudah cukup sesuai ya dengan ekspektasi, apalagi kalau kita lihat trennya semakin meningkat, khususnya dengan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang situ banyak perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya, khususnya dalam implementasi pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Pak Bambang, menarik, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba singgung 20 KEK ini tersebar di mana saja, kemudian sektor-sektor apa saja yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap realisasi KEK di tahun 2023 lalu. Nanti juga kita akan singgung ada penambahan dari sisi KEK lain tidak Pak, dan juga target di 2024. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, Market Review akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas topik yang menarik, target investasi KEK ini mencapai 77,5 triliun rupiah di tahun 2024. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan sampaikan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, realisasi penambahan investasi 20 KEK di tahun 2023, di mana realisasi investasi ini mencapai 66 triliun rupiah. Serapan tenaga kerja ini 57.005 orang, kemudian industri mencapai 89 perusahaan. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, total realisasi investasi 20 KEK di tahun 2023, di mana realisasi investasi ini mencapai 177,5 triliun rupiah, kemudian tenaga kerja di 117.492 orang, dan industri mencapai 331 perusahaan. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat target penambahan investasi 20 KEK di tahun 2024, di mana realisasi investasi ini mencapai 77,5 triliun rupiah, kemudian tenaga kerja ini diharapkan terserap mencapai 38.277.000 orang, industri mencapai 89 perusahaan. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Wijanarko selaku PLT Kepala Biro Investasi, Kerjasama dan Komunikasi, Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Pak Bambang, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda sudah sampaikan capaian atau kontribusi dari 20 KEK di sepanjang 2023. Kita ingin tahu lebih detail lagi Pak Bambang, 20 KEK ini tersebar di daerah mana saja Pak? Kemudian dari sektor mana saja yang masuk ke dalam KEK ini dan sektor apa yang memberikan kontribusi yang paling besar? Baik, terima kasih. Jadi untuk 20 KEK ini memang tersebar di seluruh Indonesia ya. Kalau kita urut dari mulai penetapan pertama, di mana di pertama itu ada generasi pertama kita ada KEK Tanjung Lesung dan Semangke. Tanjung Lesung yang berada di Banten, Semangke berada di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun. Kemudian berikutnya di 2014 ada KEK Palu, Bitung, Palu ini di Sulawesi Tengah dan Bitung di Sulawesi Utara. Dan di tahun yang sama juga kita akan kembali KEK Morotai, Mandalika, dan Maloi Batu Trans Kalimantan, masing-masing di Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Kemudian setelah bergantinya rezim, sejak zaman Bapak Joko Widodo, ini sudah ditetapkan kembali KEK, yaitu Tanjung Playang, di Pulau Belitung, Sorong di Papua Barat Daya sekarang, ya. Kemudian KEK Arun Loksumaya berada di Aceh, kemudian KEK Galang Batang di Pulau Bintan, KEK Singosari di Malang, KEK Likupang yang di Sulawesi Utara, KEK Kendal di Jawa Tengah, KEK Nongsa di Batam, Lido di Bogor, Jawa Barat, kemudian KEK Gresik, KEK Gresik Jawa Timur, Batam Aeroteknik di Batam, Sanur di Bali, dan Pura-Pura Bali yang berada di Bali. Jadi dua KEK terakhir ini berada di lokasi di kota yang sama, Kota Denpasar di Provinsi Bali. Nah, kembali lagi kalau kita lihat kontribusi yang terbesar atau tambahan investasi yang terbesar, ternyata selama ini memang masih didominasi oleh KEK dengan tema manufaktur. Dan KEK yang secara spesifik memang berada atau berlokasi di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi secara umum ini memang memberi daya tarik tersendiri sehingga investasi masuk ke KEK tersebut. Yang pertama misalnya kita lihat KEK Gresik. KEK Gresik ini memang investasinya cukup signifikan, di mana di sini pengelolanya adalah PT Berkah Kawasan Banyak Sejahtera, yang ini juga subsidiary dari AKR Group yang cukup besar. Kemudian di sini ada pelaku usaha atau anchor investor yang cukup signifikan, yaitu PT Freeport yang sedang membangun
smelter dan refinery untuk precious metalnya. Ini investasinya nanti kalau selesai bisa mencapai sekitar 45 triliun. Saat ini total investasi yang terrealisasi sekitar 31 triliun. Kalau kita bandingkan dengan targetnya hanya 3 triliun, ini cukup besar ya capaiannya. Dan KAIK Gresik ini tema atau kegiatan utamanya berbasis industri metal, elektronik, industri kimia, energi, dan logistik. Jadi saat ini pun setelah adanya Freeport, ini sudah mulai masuk perusahaan-perusahaan asing yang akan menjadi off-taker dari produk Freeport. Jadi misalnya ada Hyliang yang akan menjadi copper foil, nanti akan menjadi off-takernya. Harapannya nanti bisa turunan-turunannya ini bisa menjadikan sebuah ekosistem, misalnya electric vehicle ya, yang ada di KAIK Gresik ini. Nah, kemudian berikutnya kalau KAIK manufaktur yang cukup beri kontribusi besar adalah KAIK Kendal, di mana di sini tema utamanya adalah tekstil busana, garment, furniture, kemudian juga industri makanan dan minuman, industri otomotif dan elektronik, serta didukung dengan logistik. Jadi memang untuk Kendal ini sifatnya industri manufaktur yang secara jumlah perusahaan lebih banyak dan capainya sekitar 22 triliun. Jadi ini juga cukup tinggi dibandingkan target awalnya hanya 8 triliun. Nah, ini juga industrinya beragam, dengan pengelolanya merupakan Jabweka bekerjasama dengan Sembcorp dari Singapura. Ini juga berhasil menarik pelaku usaha baik yang dari luar maupun dari dalam negeri. Misalnya ada industri pemain tekstil besar dari China seperti Eklat, dan ada beberapa perusahaan besar, kemudian juga sektor makanan minuman serta alat-alat kesehatan yang juga sudah mulai berkembang di KAIK Kendal. Nah, kalau kita bicara yang di luar Jawa misalnya, kita bisa lihat KAIK dengan industri berbasis sumber daya alam. Di sini ada Semangke, di sini merupakan KAIK generasi pertama dengan basis kelapa sawit, dan anchor investor Unilever ini bisa membangun industri oleochemical yang kemudian menjadi rantai pasok Unilever global. Jadi secara ini Semangke sendiri sudah berhasil menciptakan ekosistem industri untuk kelapa sawit, karena mulai masuk industri jenis dan industri turunan dari oleochemical tersebut. Kemudian kalau kita lihat jalan batangnya di Bintan, ini juga sama, dia mengolah bauksit menjadi alumina yang harapannya saat ini sudah 2 juta ton per tahun ya alumina yang diproduksi di jalan batang. Ini akan ditingkatkan menjadi smelter. Pak Bambang, menarik, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba singgung target di 2024 tampaknya lebih optimis, kemudian juga adanya penambahan dari KAIK baru, seberapa besar kontribusinya terutama untuk target investasi ke depannya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, masih di Marga Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Bambang Wijanarko, PLT Kepala Biro Investasi, Kerjasama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Pak Bambang, kita lanjutkan kembali Pak, tadi Anda sudah jelaskan ini Ryan, Rehan dan sektor apa saja yang memberikan kontribusi yang besar terhadap realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus di sepanjang 2023 lalu. Pak Bambang, sebenarnya ada semacam kriteria tidak Pak ketika pemerintah menetapkan satu daerah ini menjadi kawasan ekonomi khusus, Pak Bambang? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk suatu area bisa ditetapkan oleh pemerintah menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus, ini ada 3 kriteria utama ya. Jadi yang pertama memang harus memiliki batas yang jelas, sehingga nanti ini batas ini akan dituangkan ke dalam peraturan pemerintah. Kemudian lahan juga sudah harus dikuasai, karena hal ini juga selama ini menjadi tantangan tersendiri pada saat lahan belum dikuasai, kemudian ditetapkan menjadi sebuah kawasan. Dan yang ketiga sebenarnya dipastikan bahwa kawasan ini tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung atau tidak berada di kawasan lindung. Jadi itu adalah kriteria besarnya, tapi sebetulnya selain itu harus disupport dengan berbagai macam dokumen seperti master plan, kemudian dokumen persetujuan lingkungannya seperti apa, dan bagaimana secara bisnis apakah ini visible atau tidak. Dan ada beberapa dukungan-dukungan lain seperti kepastian anchor investor dan sebagainya, yang itu juga akan menjadi pertimbangan bagi Dewan Nasional untuk dapat ditetapkannya sebuah kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus. Jadi ini konsepnya memang kita coba bottom up, dimulai dari atau diinisiasi dengan sebuah usulan, disampaikan kepada Dewan Nasional mengevaluasi, apabila disetujui akan dilanjutkan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi sebuah peraturan pemerintah. Jadi kurang lebih mekanisme seperti itu.
Baik, ketika satu daerah sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, ada semacam, insentif ataupun mungkin juga, perhatian dari bantuan dari pemerintah mungkin, Pak Bambang dari sisi infrastruktur, regulasi, sehingga ini, untuk KEK ini betul-betul menarik dari, minat dari investor dalam hal ini, Pak? Baik, jadi justru kawasan ekonomi khusus ini sebetulnya adalah tentang fasilitas dan kemudahan, insentif baik fiskal dan non fiskal yang akan diberikan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kita berharap memang insentif yang diberikan di KEK ini merupakan ultimate insentif yang diharapkan lebih baik daripada pengembangan kawasan-kawasan lain. Jadi misalnya kita mengenal kawasan industri, kita mengenal kawasan berikat atau bonded zone, PLB dan sebagainya yang berkaitan dengan bonded. Kemudian kita juga mengenal free trade zone atau KPBPB, kita mengenal kawasan pariwisata, tapi KEK ini sebetulnya formulasi kita adalah kawasan dengan fasilitas yang paling ultimate dan dapat dikembangkan berbagai macam sektor. Nah, dengan fasilitas Halo, Pak Bambang? vertikalnya adalah dukungan pemerintah, baik dari sisi kemudahan serta dukungan berupa infrastruktur wilayah yang berada di luar, yang berfungsi untuk menunjang aktivitas ekonomi yang akan dilakukan di dalam kawasan. Jadi ini infrastruktur di luar menjadi tanggung jawab pemerintah, di dalam kawasan menjadi tanggung jawab bagi si pengusul tersebut untuk melakukan pembebasan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaku usaha dapat melakukan kegiatan atau aktivitas investasi dan melakukan kegiatan produksi di dalam kawasan sesuai dengan industri yang akan dikembangkan. Jadi pasti pemerintah akan support sehingga pemerintah ini menetapkan Dewan Nasional yang Ya. anggotanya ada 17 menteri yang diharapkan semua komit untuk support kawasan ekonomi khusus. Baik, Pak Bambang, dari beberapa informasi yang berkembang, tampaknya pemerintah ini menambah, dari jumlah KEK, Pak. Apakah memang benar demikian? Dan ini di daerah mana saja? Kemudian, akan bergerak di sektor apa nantinya? Baik, jadi memang beberapa waktu lalu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang ketuanya Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto telah melakukan sidang Dewan Nasional dan menyetujui beberapa usulan daerah untuk ditetapkan jadi KK baru. Ini ada 3 yang sekarang memang sedang dalam proses untuk penetapan melalui peraturan pemerintah. Ini yang pertama ada KK Setangga di Kabupaten Tanah Bumbu yang ada di Kalimantan Selatan. Di sini merupakan kegiatan produksi dan pengolahan yang nanti akan disupport dengan logistik serta pengembangan energi yang akan dikembangkan oleh salah satu perusahaan di sana, PT Dosa Muda. Rencana investasinya sekitar 67 triliun nanti ya untuk ultimate-nya. Kemudian yang berikutnya ada KEK Tanjung Saup yang berada di Pulau Tanjung Saup, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ini juga akan dikembangkan industri produksi dan pengolahan serta logistik ya. Jadi di sini utamanya akan jadi logistik atau hub untuk energi dan nanti akan dikembangkan juga untuk industri energi di lokasi tersebut dengan rencana investasi sekitar 199 triliun. Kemudian yang ketiga ini adalah KEK Pulau Nipa juga masih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini nanti akan dikembangkan sektor logistik dan distribusi serta akan menjadi pusat pengembangan energi yang diharapkan dapat mensupport untuk pengembangan KPBPB Batam dan sekitarnya dengan rencana investasi sekitar 16 triliun. Jadi sekitar total kalau 3 KEK ini akan ditetapkan diharapkan akan mengenerate sekitar 280 triliun yang akan masuk dengan tetapkan ini untuk menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus. Baik, Pak Bambang, ini terkait juga dengan kawasan ekonomi khusus. Tadi juga kita sampaikan target investasi ini mencapai 77,5 triliun di 2024. Apa yang menjadi dasar ini mengusung target yang lebih optimis di 2024? Di tengah perlambatan ekonomi global masih terus berlanjut, masalah rantai pasok juga masih menjadi salah satu kendala sampai sejauh ini. Baik, jadi sebetulnya karena kita sudah melihat tadi ya tren yang cukup positif realisasi investasi di KEK dan dengan bertambahnya kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan, yang diharapkan memang KEK ini bisa menjadi satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat menjadi suatu magnet bagi investasi yang kita harapkan dengan FDI, Foreign Direct Investment. Dan kalau dilihat tadi ya angkanya misalnya dari 2020 itu sebelum atau berlangsungnya UCK itu sekitar 12 triliun, kemudian meningkat sekitar 30 triliun pada 2022-2023, meningkat jadi 66 triliun. Jadi kami melihat trennya ini cukup positif dan cukup optimis
Sehingga di 2024 mungkin kami sedikit koreksi tadi untuk target kita mencoba menargetkan sekitar 78,1 triliun ya untuk di tahun 2024 ini karena kita cukup yakin dengan tadi ada perubahan target mungkin di beberapa KEK karena ada penambahan komitmen investasi yang akan masuk sehingga target kami menjadi 78 triliun. Hal ini juga tadi berdasarkan tren data yang dihasilkan dari beberapa kajian baik dari lembaga seperti BRIN dan LPM. Ini beberapa isu memang masih ada, namun secara kinerja investasi trennya cukup positif sehingga dengan ini kami merasa optimis untuk target investasi dapat tercapai di 2024 senilai 78,1 triliun. Baik, Pak Bambang, waktu kita cukup terbatas, Pak, dan semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel dan kita sama-sama berharap ini target akan kembali tercapai di 2024, mungkin lebih, dan kita sama-sama mengharapkan beberapa indikator yang ada yang akan menjadi kendala mungkin akan lebih baik lagi ke depannya, diperbaiki dan dievaluasi kembali. Pak Bambang, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih.